Pemirsa, seorang anggota Babinsa Kodim 0605 Subang berhasil meraup untung hingga puluhan juta rupiah per bulan hanya dari budidaya larva lalat hitam atau yang sering disebut maggot BSF. Budidaya maggot saat ini banyak digemari karena hasilnya yang cukup menggiurkan dan pangsa pasarnya yang sangat bagus. Babinsa berpangkat Serka bernama Sumarna selama 1,5 tahun berhasil membudidayakan maggot yang bertempat di belakang Pasar Panjang Subang. Serka Sumarna ditemui Cipta TV Rabu siang 16 Juni menyebutkan maggot merupakan larva dari lalat hitam. Makhluk kecil tersebut bisa dipakai sebagai pakan alternatif untuk hewan ternak seperti ayam, bebek, lele, hingga ikan hias dan burung. Karena maggot memiliki kandungan protein tinggi sehingga bagus untuk tumbuh kembang hewan. Dikatakan Sumarna, budidaya maggot akhir-akhir ini banyak digemari oleh masyarakat. Selain sangat menghasilkan, budidaya maggot ini juga cukup gampang dan tak membutuhkan modal besar, namun harga jualnya yang bikin orang tergiur. Sumarna juga mengaku dalam 1 minggu dirinya bisa menghasilkan maggot sebanyak 500 kg yang diolah menjadi pupa atau maggot dewasa yang sedang memasuki tahap kepompong menjadi lalat, serta mengemas maggot juga dalam bentuk tepung dan maggot kering. Harga maggot dalam bentuk pupa berkisar antara 50 sampai 60 ribuan per kilogram. Sementara untuk tahap pre-pupa dipatok sekitar 100 sampai 120 ribu rupiah per kilogram. Adapun maggot hasil budidaya Sumarna sejauh ini dipasarkan di Subang, Bekasi, Indramayu, Tasikmalaya, dan Cianjur hingga Sukabumi. Sumarna juga mengaku kewalahan terhadap permintaan pesanan yang cukup tinggi mencapai puluhan ton per bulan karena stoknya maggot terbatas. Keberhasilan membudidaya maggot, Babinsa Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tersebut mengaku telah menjadi inspirasi bagi masyarakat karena banyak yang ingin belajar bahkan bekerja sama menjadi pembudidaya binaan. SF itu dari perintah Kasat untuk Angkatan Darat melaksanakan program ketahanan pangan. Ada 3 jenis yang harus dikuasai sama Babinsa itu, ada ajola, ada jamur tiram, dan ada ini maggot BSF. Untuk maggot BSF mungkin saya lebih perdalam dan alhamdulillah hasilnya sekarang sudah dirasakan. Sumarna meyakini usaha budidaya maggot tersebut memiliki masa depan yang cerah karena pangsa pasarnya yang luas. Perawatan maggot juga tergolong mudah dan murah karena pakan maggot hanya kotoran ayam dan sampah organik seperti sayuran busuk dan buah-buahan busuk. Ahya Nurdin, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi, kami sudah terhubung dengan Serka Sumarna, Babinsa Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang. Ya, selamat malam Pak Sumarna. Selamat malam, Pak. Ya, bisa mendengar suara kami dengan jelas di sana, Pak? Jelas sekali. Baik, pertama-tama saya ucapkan sukses ya, Pak ya, untuk pengembangan dan budidaya maggotnya. Nah, sudah berapa lama, Pak, menekuni usaha ini, Pak? Kurang lebih 1,5 tahun saya menjalankan ternak maggot BSF. 1,5 tahun ya, Pak ya. Nah, ide awalnya itu dari mana, Pak? Ide awal itu dari Komando Atas mencanangkan program ketahanan pangan untuk, itu ada 3 macam, ada ajola, ada ternak maggot, dan ada usaha jamur tiram. Itu yang dikasihkan ke para Babinsa untuk dilaksanakan di lapangan dan diaplikasikan ke masyarakat. Baik, Pak. Budidaya maggot ini kan lagi tren ya. Banyak wirausahawan muda yang menekuni di bidang ini. Nah, ini memang prospektif atau menjanjikan usaha ini, Pak? Alhamdulillah selama ini usaha ternak maggot sangat menjanjikan. Untuk pesanan emang saya udah kewalahan. Dari Bekasi 2 ton per hari, dari Indramayu 9 ton, dari Tasik 2 ton. Itu mungkin saya menggandeng ada ibu-ibu PKK,
kader, ada pengusaha maggot yang udah tahap industri, terus ada anak muda yang pengen usaha. Ya kita sama-sama tukar ilmu, belajar, baru nanti saya pemasarannya mungkin saya yang menyalurkan. Baik, Pak. Nah, semua orang mengenal Bapak seorang TNI, ya, Pak. Orang-orang berspekulasi dan bertanya-tanya, usaha yang digeluti Pak Sumarna ini sekedar hobi atau memang buat menambah penghasilan? Nih, bagaimana tanggapan Bapak? Untuk hobi ya, iya juga mungkin karena hobi berternak. Selain ternak maggot BSF, ada ayam petelur, ada ayam potong, ada bebek. Saya lakoni. Ya, untuk bisnis, alhamdulillah bisa menambah penghasilan untuk keluarga kami. Itu aja. Oke, baik, bila memang untuk menambah penghasilan, berapa nilai investasi awal dan hingga kini beromset berapa usaha Bapak ini, Pak? Untuk awal mungkin emang saya cuma mengandalkan tenaga aja, karena barang-barang yang kami pakai karena barang-barang bekas bangunan, barang-barang bekas dari pabrik yang tidak terpakai, ya saya manfaatkan untuk membangun kandang. Untuk bibit emang udah disediakan sama Korem 063 Gunung Sejati di Cirebon. Kami dikasih bibit, alhamdulillah sudah berkembang dan alhamdulillah bisa menjual bibit yang telah dikasihkan ke kami dan bisa bertambah luas, itu tambah lebar. Ya, baik, Pak. Kabarnya maggot produksi Bapak banyak diminati warga luar Subang. Nah, itu kemana saja, Pak? Itu ada yang ke Bandung Selatan, untuk ke Pamenpek sama Soreang, ada ke Bekasi untuk maggot fresh ke Bekasi, untuk maggot open ke Sukabumi, maggot open. Terus untuk kebanyakan fresh, kebanyakan maggot fresh itu ke Indramayu sama Tasik. Ya, baik. Kebetulan mantan komandan saya beternak bebek di Tasik, beliau membutuhkan pakannya pakai maggot. Ya. Apa keunggulan maggot produksi dari Bapak dengan yang lainnya, Pak? Kalau keunggulannya emang sama, Pak. Itu maggot itu proteinnya tinggi, cuma mungkin kemasan dengan penyajian itu aja yang membedakan. Yang lebih utama mungkin kemasan aja yang membedakan. Kalau isinya protein sama, protein tinggi. Isinya sama ya, Pak, ya? Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sumarna. Tadi informasinya ya. Semoga saja bisa bermanfaat buat kita semua ya, Pak, tentunya ya. Baik, selamat malam, Amin, Bapak. amin, Terima amin. kasih.